Shalom, sahabat inspirasi yang terkasih. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sahabat, banyak orang berpindah gereja dengan berbagai macam alasan bukanlah suatu fenomena baru. Salah satu alasan klise adalah sakit hati karena perkataan yang tidak berkenan dari sesama jemaat, aktivis, bahkan kadang juga dari hamba Tuhan. Kadang tanpa disadari, ucapan yang keluar dari mulut kita melukai hati orang lain sehingga dia lari dari gereja kita. Begitu banyak gereja bermunculan saat ini seperti jamur di musim hujan, sehingga begitu mudahnya jemaat berpindah-pindah hanya karena masalah sepele. Alih-alih jangkau jiwa, malah jiwa-jiwa pada kabur karena kelalaian kita menjaga mulut. Dikatakan oleh Matius bahwa apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati yang timbul dari pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat 18 dan 19. Jadi kalau hati kita pas galau, kacau, maka kemungkinan besar ucapan yang keluar dari mulut kita pun kacau, tidak terkendali, dan bukan tidak mungkin membuat orang lain kepahitan. Mari kita simak apa yang dikatakan Raja Salomo dalam Amsal 4 ayat 23 sampai 27. Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, yaitu dengan cara 1. Membuang mulut serong dan menjauhkan bibir yang dolak-dalik dari ayat 24. Kedua, biarlah mata kita memandang terus ke depan dan tatapan mata tetap ke muka. Ayat 25. Ketiga, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 26. Keempat, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ayat 27. Tulisan Raja Salomo ini mari kita terapkan dalam hidup kekristenan kita, yaitu kita harus teguh dalam pendirian, jangan mudah berubah-ubah, harus yakin dan mantap dengan keselamatan yang kita terima. Tidak perlu mengingat masa lalu kita yang mungkin bergelimang dosa, juga jangan menghakimi orang lain, serta jangan sampai kita terpengaruh oleh lika-liku kehidupan duniawi yang mungkin menawan hati. Keputusan hari ini, mungkin tanpa disadari kita pernah menyakiti hati rekan-rekan seiman melalui perkataan kita sampai mereka tidak mau lagi ke gereja. Mari kita rangkul kembali dengan permohonan maaf kita dengan kemampuan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kisah 24 ayat 16. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, banyak hal yang kami alami yang terkadang menggelitik hati, tergiur dan terkesima. Tak jarang pula kami menghadapi problema hidup yang membuat hati tidak nyaman,
terpancing emosi. Ajarkan kepada kami agar dapat menjaga hati untuk tetap hidup kudus dan tidak berkata-kata yang tidak memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.